Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang sistem koordinat dan garis lurus. Dimulai dari sistem koordinat. Yang pertama, jarak. Nah, kita gambarkan dulu. Misal ada satu titik A, kemudian kita mau mencari nih titik A ke titik C, jarak titik A ke titik C, yang mana titik A ini adalah X1, Y1, dan titik C ini adalah X2, Y2. X1, X2. Nah, kita buat titik bantu di sini. Nah, titik bantu di sini katakanlah B. Berarti B ini adalah titiknya ada di X2, nah di sini kan Y1. Y1. Berarti X2, Y1. Nah, kita gambarkan. Nah, ini garis bantunya. Ini yang mau kita cari. Ini adalah D, jarak dari titik A ke titik C. Nah, kita ketahui bahwa ini panjang ini adalah Y2 kurang Y1 atau delta Y, ya kan? Kalau ini kita ketahui bahwa jarak panjang antara X1 sampai X2 ini adalah ada X2 kurang X1 sama dengan delta X. Nah, ini kan sudah nampak nih. Apa nih? Kita lihat. Segitiga siku-siku. Nah, dari sini kita dapat mencari D dengan cara rumus teorema Pythagoras. Nah, kita dapat D, maka bisa kita cari D kuadrat ini berarti Y2 kurang Y1 kuadrat, Y2 kurang Y1 kuadrat ditambah sisi yang lainnya, yaitu X2 kurang X1 kuadrat. Nah, D kuadrat sama dengan ini delta Y kuadrat tambah delta X kuadrat. D kuadrat diakarkan akar ini bisa diubah ininya, posisinya delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Jadi yang kedua, kita mempelajari tentang persamaan lingkaran. Nah, kita buat grafik dulu nih untuk membuktikan gimana sih cara cari. Nah, kita buat grafiknya dulu. Kurang lebih seperti ini. Kita gambarkan lingkaran. Nah, ini dia. Anggap saja bulat ya. Ini adalah pusat lingkaran. Di sini satu titik. Nah, kita mencari misalnya ini titik X1, Y1. Ini titik X2, Y2, titik pusat. Nah, ini
terbalik ya. Ini X2, Y2, ini X1, Y1. Nah, ini X1 nya, ini X2 nya. Nah, ini Y2 nya, ini Y1 nya. Nah, ini sebentar. Nah, ini kita tarik garis bantu. Nah, tarik garis bantu sehingga membentuk segitiga. Nah, dari sini kita bisa mencari jarak antara titik pusat ke satu titik yang dilalui lingkaran, yaitu jari-jari. Nah, kita bisa menggunakan Pitagoras seperti rumus jarak tadi. Nah, jadi di sini apa? Ini delta Y, Y2 kurang Y1, ini delta X. Ini maksudnya delta Y ya. Kemudian dengan cara menggunakan teorema Pitagoras, kita dapatkan R kuadrat sama dengan delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. R kuadrat sama dengan X2 kurang X1 ditambah Y2, jangan lupa dikuadratkan ya, kurang Y1 dikuadratkan, R diakarkan semua, X2 kurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan. Nah, jika pusat lingkaran A, B dan suatu titik yang dilalui lingkaran adalah X, Y. Nah, maka kita dapatkan rumusnya, yaitu akar X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B dikuadratkan. Ini adalah rumus untuk mencari jari-jari. Nah, untuk mencari persamaan lingkaran yaitu dengan cara sederhana saja ya. Dari sini kita bisa dapatkan, yaitu dari sini. Tadi akar X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat. Begini. Nah, kita kuadratkan. Jadi X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat. Nah, jadi persamaan lingkaran ini adalah persamaan lingkarannya. Selanjutnya, ketiga yaitu titik tengah. Titik tengah. Titik tengah. Nah, kita gambarkan grafiknya. Ini misalnya di sini A. Satu titik A itu adalah X1, Y1. Kemudian di sini titik B itu adalah X2, Y2.
Nah, yang ditanyakan itu adalah ini, titik tengah ini. Nah, ini anggap saja adalah titik C ya. C berapa di sini? Nah, berapa, koma berapa. Nah, kita lihat di sini adalah X1. Di sini sedikit mereng ya. X2. Kemudian di sini. Nah, di sini adalah X1 ditambah X2 dibagi 2 karena dia simetris. Maksudnya di tengah-tengah ini, pertengahan. Nah, begitu juga dengan sumbu Y-nya. Nah, di sini Y2, di sini Y1. Nah, di sini juga Y2 ditambah Y1 per 2. Nah, jadi titik tengah dari A X1, Y1 dan B Y2 X2, Y2 adalah ini dia C, yaitu X1 tambah X2 per 2, Y2 tambah Y1 per 2. Nah, ini dia titik tengah. Nah, kita lihat contoh. Gambarkan titik A 1,2 dan B 2,4 pada koordinat, kemudian tentukan jarak kedua titik tersebut dan koordinat titik tengah ruas garis yang menghubungkan titik tersebut. Oke, kita gambar dulu. Nah, ini A-nya 1,2. 1, 2. A-nya 1,2. Ini A-nya 1,2. Kemudian B-nya 2, ini 3, ini 4. 2,4. Di sini B 2,4. Kemudian tentukan jarak kedua titik tersebut dan koordinat titik tengah. Oke. Jarak yang ditanya itu jarak ini dan titik tengahnya. Nah, penyelesaian. Nah, untuk mencari jarak sudah kita buktikan ya tadi dengan Pitagoras, maka kita ambil rumusnya saja. D sama dengan akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Nah, antara kedua titik ini, jika A sama dengan 1, nah ini X1-nya, ini Y1-nya, ini X2-nya, ini Y2-nya. Berarti X2-nya, oke, kita tulis dulu. X2 kurang X1 biar lebih mudah ya. Kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan. Sama dengan akar X2 2.
kurang X1, 1 dikuadratkan, ditambah Y2, Y2-nya 4, dikurang Y1, Y1-nya 2 dikuadratkan. Akar 2 dikurang 1, 1 kuadrat, ditambah 4 dikurang 2, 2 kuadrat. Berarti 1 ditambah 4, 5. Nah, jawabannya adalah akar 5. Kemudian kita akan mencari, disuruh cari lagi titik tengah. Nah, titik tengah itu dengan X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Nah, kita dapatkan X1-nya 1 tambah X2-nya 2 per 2, Y2-nya 4, Y1-nya 2 tambah Y2-nya 4 per 2. Nah, jadi didapatkan bahwa titik tengahnya 3 per 2, 6 dibagi 2, 3. Jadi 3 per 2, 2. Maaf, 3 per 2, 3 ya. Nah, contoh yang kedua itu adalah tentukan jarak dari titik A 3,3 dengan titik tengah potongan garis yang digabungkan 1,2 dan 1,4. Nah, ini agak rumit sedikit ya. Kita gambarkan dulu sumbu Y, sumbu X. Nah, jarak dari titik A, nah kita buat ini misalkan ini titik B sama titik C. Ini titik B 1, 2, ini 2 di sini, ini 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1,2, 1,1, 2, 3, 3, 4, 1,2 di sini. Ini titik B. Kemudian titik C-nya 1,4. Nah, titik C-nya di sini. Ini titik C. Jadi titik B-nya 1,2, titik C-nya 1,4. Nah, tentukan jarak titik A. Nah, ada titik A lagi 3,3 di sini. Kira-kira di sini. Nah, ini garis ya. Nah, tentukan jarak dari titik A 3,3 dengan titik tengah potongan garis yang digabungkan. Nah, ini titik tengahnya. Nah, jadi tentukan yang ditanya itu ini. Nah, jarak ini. Jarak dari titik tengah antara B ke C dengan ini tadi. Dengan titik 3,3 titik A. Nah, di sini anggap saja di sini titik D misalkan. Berarti kita mencarinya, kita cari dulu si D-nya, baru kita bisa cari jarak antara A dengan D. Kita cari. Kita cari titik tengah. Nah, titik D. Nah, titik D ini adalah yaitu X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2 D. Nah, ini X1-nya, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Nah, X1 ditambah
1 ditambah 1, X1 ditambah X2, 1 ditambah 1, jadinya 2/2. 1/2, Y1-nya 2, Y2-nya 4. 2 tambah 4/2. Nah, kita dapatkan D-nya 2/2 itu 1. 2 tambah 4, 6. 6 bagi 2, 3. 1,3. Kita lihat apakah benar. Ya, benar. Di sini kita dapat membuktikan bahwa hasil yang kita dapatkan benar, 1,3 tepat di sini. Nah, yang ditanyakan itu adalah ini, jarak. Ini anggap saja D ya. Jarak antara A dengan D. Nah, kita D kecil nih jarak. Itu kita pakai rumus jarak yang tadi, yaitu akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Nah, akar delta X kuadrat tadi ini antara ini ya, ini antara titik D dan titik A. Di sini saja ya, D-nya 1,3 dan A. Jarak antara 3, nah nih. Ini anggap saja ini X1, ini Y1. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Nah, delta X kuadrat berarti X2 kurang X1. X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. X2-nya 3 dikurang 1 dikuadratkan, tambah Y2-nya 3 dikurang Y1-nya 3 dikuadratkan. 3 dikurang 1, 2 kuadrat. 3 dikurang 3, 0, gak usah ditulis ya. Akar 4 yaitu 2. Jadi hasilnya jarak antara titik D dan A itu adalah 2. Nah, kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga, yaitu tentukan persamaan lingkaran berikut. Jadi kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga, yaitu tentukan persamaan lingkaran berikut. Penyelesaian. Nah, jadi yang A ya, memiliki suatu persamaan lingkaran memiliki titik pusat 1,2 dan jari-jari 2. Berarti titik pusatnya itu adalah, katakan titik pusat C 1,2 dan jari-jarinya 2. Nah, dari sini kita bisa langsung menemukan persamaan lingkaran itu. Kita masukkan ke rumus persamaan lingkaran tadi yang sudah kita pelajari tadi, yaitu X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita sudah tahu A sama B-nya, ini A-nya, ini B-nya. A sama B itu adalah pusat lingkaran. X dikurang 1 tambah Y dikurang 2 dikuadratkan. R-nya berapa? 2 kuadrat. Jadi X dikurang 1 dikuadratkan tambah Y dikurang 2 dikuadratkan sama dengan 4. Nah, dapatlah persamaan lingkaran dari titik pusatnya 1,2 dan jari-jarinya 2. Kemudian yang B. Yang B, suatu persamaan lingkaran yang memiliki titik pusat 1,2 dan melalui titik 2,2. Nah, di sini seperti yang sudah kita buktikan tadi. Untuk mencari di sini apa yang belum ada? Titik pusat sudah ada ya. Yang belum ada jari-jari kan, untuk memenuhi persamaan lingkaran ini. Maka kita cari jari-jari dulu. Nah, cara cari jari-jari tadi dengan menggunakan rumus
jarak. Nah, ini jarak pusat ke suatu titik. Ya, suatu titik yang dilalui oleh lingkaran. Itu namanya jari-jari. Nah, cara mencarinya itu dengan cara rumus jarak tadi yang sudah kita buktikan, yaitu delta x kuadrat ditambah delta y kuadrat. Nah, r kuadrat delta x. Delta x berarti x2 kurang x1 tambah y2 kurang y1 dikuadratkan. Nah, ini titik pusatnya, titik-titiknya. Ini misalkan titiknya titik C, ini titik D, berarti titik C 1,2, titik D dan titik D dan titik D nya 2,2. Nah, ini x1, ini x2, ini y1, x1, ini x2, ini ini x2, ini ini y2. Nah, jadi r kuadrat sama dengan x2 nya berapa? Nah, ini x2 nya 2 dikurang x1 nya berapa? 1 ditambah jangan lupa dikuadratkan ya. Y2 nya berapa? 2 dikurang y1 nya berapa? Ini 2 tadi ya, 2 dikuadratkan. Nah, r kuadrat sama dengan 2 dikurang 1 ditambah 0. Ini kan 2 dikurang 2 0. Jangan lupa diakarkan. Nah, akar 1 tambah 0, r sama dengan 1. Nah, kita sudah mendapatkan r-nya 1. Nah, yang ditanyakan itu bukan jari-jarinya, kan, tetapi yang ditanyakan adalah persamaan lingkaran. Nah, untuk mencari persamaan lingkaran, maka kita memakai ini. Kita masukkan ke persamaan ini, persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran yaitu x dikurang a dikuadratkan ditambah y dikurang b dikuadratkan sama dengan r kuadrat. Kita sudah tahu titik pusatnya ini. Ini titik pusatnya 1,2. Berarti nih c-nya 1,2. Berarti x dikurang a-nya ini a ya. Ini a, ini b. A, B. Ini a-nya 1 dikuadratkan ditambah y dikurang b-nya 2 dikuadratkan sama dengan r-nya sudah dapat tadi, 1 kuadrat 1. Nah, kita sudah dapatkan persamaannya, persamaan lingkaran dari titik pusat dan titik tadi, titik di luar di keliling lingkaran tadi yang B. Nah, kemudian yang C itu diketahui titik pusat dan menyinggung sumbu Y. Nah, yang diketahui titik pusat center 2,3 dan menyinggung sumbu Y, menyinggung sumbu Y. Nah, kita gambarkan ya. Titik pusatnya 1 2 1 2 3 di sini. Nah, ini dia. Ini namanya menyinggung sumbu Y. Nah, menyinggung sumbu Y, maka nolnya sumbu X-nya di sini 0. Nah, karena menyinggung sumbu Y, maka jari-jarinya itu, kita lihat jari-jarinya adalah 2. Nah, dari situ kita dapatkan
Karena kita sudah dapatkan jari-jarinya 2, titik pusat dari lingkarannya 2,3, maka kita bisa menemukan makanya baru kita bisa menemukan persamaan lingkaran. Kita masukkan ke persamaan ini. Nah, ke persamaan ini berarti X, nih persamaan lingkaran, tambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. X dikurang, nah ini kan tadi sebagai titik pusatnya A, B. Ini A, B. Ini B. 2-nya sebagai A, 3-nya sebagai B. A-nya 2 tadi dikuadratkan tambah Y dikurang B-nya 3 kuadrat. Dikuadratkan di luar ya. R-nya berapa tadi? 2 kuadrat. Nah, kita dapat. Jadi X kurang 2 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 4. Ini adalah persamaan lingkaran dari titik yang melalui titik pusat 2,3 dan menyinggung sumbu Y. Lalu kemudian kita akan mempelajari tentang garis lurus. Nah, yang pertama kita pelajari adalah kemiringan atau biasa kita sebut gradien. Nah, gradien. Ini. Nah, ini anggap saja ini garis lurus ya. Ini gradiennya 0. Ya, karena datar. Dia tidak mempunyai kemiringan. Dia lurus. Kemudian ada satu garis lagi. Nah, ini M1, ini M2. Nah, ini setengah gradiennya misalkan. Ini. Ada lagi. Nah, ini M3. Ini 3/2. Nah, ini naik lagi dah. Ini 3. Nah, ini kan kebalikannya berarti. Nah, sorry. Nah, ini dia. Ini kan bertolak belakang sama ini. Ini dia min setengah. Dia turun. Ini naik seperti yang tadi. Ini pertama datar, naik, turun dia nih. Ini turun juga nih. Turun. Itu turun. Makin curam dia turunnya. Nah, makanya dia itu nilai dari gradiennya negatif karena dia turun. Jika gradiennya negatif, maka dia itu turun. Kemiringannya curam. Begitulah. Kemudian nah, dari mana gradien itu? Kita lihat. Kita gambar grafik. Jika ada suatu garis ya. Nih garis misalnya. Misalnya ini ada titik
X1, Y1. Kemudian ini ada titik X2, Y2. Nah, ini X1 nya, X1, ini X2 nya, ini Y1 nya, ini Y2 nya. Kemudian kita mencari kemiringannya. Nah, ini kita buat garis bantu ya. Nah, kemiringannya itu kita dapatkan dari ini delta X, ini delta Y. Itu kemiringan kita dapatkan dari delta Y per delta X, yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, delta Y ini jika ada theta di sini, sudut di sini, delta Y per delta X ini apa hubungannya dengan sudut ini? Ya, yaitu hubungannya adalah depan per samping. Itu rumus dari tan. Nah, rumus dari tan theta. Jadi selain dengan ini, kita juga dapat dari jika diketahui sudut, maka kita bisa mencari suatu gradien dengan tan theta. Nah, persamaan garis dan gradien. Nah, kita sudah dapat Y kurang Y1 per X kurang X1 itu sebagai M tadi ya. Kemudian Y kurang Y1 ini kali silang M dikali X dikurang X1. Nah, ini adalah satu rumus untuk persamaan garis ya. Ini persamaan garis. Atau jika X-nya diganti, Y-nya diganti sebagai B dan X1-nya diganti sebagai A, berarti Y kurang B sama dengan M X dikurang A agar lebih mudah. Ini dia persamaan garis. Dari sini kita bisa lihat, kita bisa dengan mudah melihat suatu gradien dari suatu garis. Contohnya, contoh 2Y sama dengan min 3X tambah 2. Nah, dari sini gradiennya adalah kita buat Y-nya itu, koefisien Y-nya itu 1, berarti kita kali 1/2 atau dibagi 2 ya. Y sama dengan min 3 per 2X tambah 1. Nah, kita dapat melihat ini adalah gradiennya. M-nya adalah min 3 per 2. Contoh satu lagi. Y sama dengan 4X tambah 1. Ini mudah sekali ya, gradiennya 4. Nah, ini adalah perpotongan di sumbu Y, itu di 1. Perpotongan garis ini di Y di 1. Di sumbu Y 1. Maksudnya adalah garis ini berpotongan di sumbu Y di titik 1. Berpotongan di sumbu Y maksud di sini adalah X-nya 0. Jadi jika berpotongan di sumbu Y atau berpotongan di sumbu X, berpotongan di sumbu Y berarti Y-nya 0, berpotongan di sumbu X berarti di perpotongan di sumbu Y X-nya 0,
perpotongan di sumbu X, Y-nya 0. X-nya 0, jika X-nya 0 berarti 4 dikali 0 tambah 1. Jadinya 1, Y-nya 1. Nah, ini namanya perpotongan di sumbu Y. X-nya 0. Sedangkan perpotongan di sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Perpotongan di sumbu X, Y-nya 0. Nah, kemudian kita persamaan garis vertikal. Nah, ini grafiknya. Nah, ini di sini titiknya K misalnya. Nah, berarti ini Y sama dengan K. Kalau seperti ini, di sini M, ini berarti X sama dengan M. Gitu. Kemudian kita akan mempelajari garis yang sejajar dan tegak lurus. Nah, garis L1 dan L2 sejajar. Itu syaratnya M1 sama dengan M2. Sedangkan garis L1 dan L2 tegak lurus, itu M1 dikali M2 sama dengan -1. Kita lanjutkan dengan contoh yang pertama. Tentukan persamaan garis lurus yang memenuhi kriteria berikut. Nah, penyelesaian. Yang A, melalui titik 2,4 dan memiliki gradien. Nah, kita sudah mengetahui rumus dari melalui titik X, Y dan memiliki gradien ini. Jadi dengan memakai rumus ini sama dengan M X dikurang A. Atau tadi Y kurang Y1 M X dikurang X1, sama saja. Y dikurang Y1 tadi ini X1, ini Y1. X1-nya Y1-nya 4, M-nya -2. X dikurang X1-nya 2. Y kurang 4 sama dengan -2 dikalikan -2 dikali X, min dikali min plus 4. Jadi Y sama dengan -2X ditambah 4 min dibawa ke ruas kanan jadi +4.
Jadi min 2x ditambah 8. Kita dapatkan persamaannya y sama dengan min 2x tambah 8. Nah, kita di sini bisa kita dapatkan langsung ya gradiennya min 2 nih. Terlihat ya? Min 2. Nah, benar. Gradiennya min 2. Jadi yang B ini kita pakai ini saja, ini 3. Salah tadi. Ini 3. Jadi melalui titik-titik 2,4 dan 3,3. Nah, jadi salah satu dari cara mencari gradien itu adalah dengan delta y per delta x. Satu lagi dengan tan kan? Tetapi karena diketahui titik-titik maka kita cari dengan rumus ini. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, jadi ini anggap saja di sini aja 2,4 dan 3,3. Nah, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Y2 nya 3, Y1 nya 4, X2 nya 3, X1 nya 2. Nah, 3 dikurang 4 min 1 per 3, 1. Berarti min 1 ya. Gradiennya itu adalah min 1. Min 1 adalah gradiennya. Nah, kita mau menentukan persamaan garis. Maka kita cari dengan y dikurang y1. Nah, kita sudah mendapatkan ada titik yang dilalui titiknya udah ada, gradiennya udah ada. Maka selanjutnya kita bisa mencari persamaannya dengan rumus ini. Y dikurang, nah ini melalui titik ini bisa titik ini, bisa titik ini. Nah, berarti titik aja ya, 2,4. Nah, y dikurang y1, ini x1 nya, ini y1 nya, berarti y1 nya 4, m nya min 1, x dikurang x1 nya 2, maka y dikurang 4 sama dengan kali ke dalam min x plus 2, y sama dengan min x tambah 2 tambah 4, maka persamaannya adalah min x tambah 6. Kalau mau membuktikan apakah sama atau tidak antara kita pakai titik ini dengan titik ini, boleh kita cari lagi di sini melalui titik B, berarti itu 3,3. Nah, y dikurang y1 sama dengan m x dikurang x1, y dikurang 3, ini x1 nya, ini y1 nya, sama dengan min 1 x dikurang 3. Berarti y dikurang 3 sama dengan min x, jadi plus ya. Nah, y sama dengan min x tambah 6. Terbukti ya, sama. Kemudian, nah yang C. Memotong sumbu X di 4. Nah, tadi kita sudah pelajari, jika memotong sumbu X, berarti X-nya
sama dengan 4. Memotong sumbu X di 4. Y-nya 0. Kan? Y-nya 0. Karena tadi sudah kita pelajari bahwa jika memotong sumbu X, maka Y-nya 0. Jika memotong sumbu Y, maka X-nya 0. Gini loh maksudnya. Garis nih, memotong sumbu X tadi ya, X di 4. Berarti Y-nya 0 dong di sini. Nah, berarti di sini 0,4. Nah, Y-nya 0, X-nya 4. Begitu juga di sini. Jika memotong sumbu Y di 3 misalnya, berarti X-nya 0 kan? Nah, di sini 0,3. Gitu maksudnya. Nah, tadi memotong sumbu X di 4 dan memiliki gradien. Dan gradiennya 3. Nah, kita sudah ketahui bahwa ini titiknya ini dan gradiennya ini. Nah, kita langsung ke rumus, masukkan ke rumus. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y-nya berapa? 0. M-nya berapa? 3. X1 nya berapa? 4. Nah, ini Y 3 dikali X 3 dikali min 4 min 12. Nah, ini nampak kan gradiennya tuh 3. Ini juga nampak kan gradien min 2 gradien 3. Nah, begitu dia. Kemudian contoh yang kedua. Tadi contoh yang pertama ya. Yang kedua itu penyelesaian yang A. Garis ini lurus ya. Lurus Z memiliki persamaan 2Y sama dengan min 6X tambah 1. Tentukan gradien garis Z. Nah, persamaannya 2Y sama dengan min 6X tambah 1. Nah, ini kita buat Y-nya, koefisien Y-nya jadi 1. Berarti dikali per 2 atau dibagi 2 ya. Y sama dengan min ini 2 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3. X tambah setengah. Langsung nampak ini M-nya. M-nya yaitu min 3. Kemudian yang B. Garis lurus Z memiliki persamaan 2Y bla bla bla. Persamaan garis yang melewati titik 2,1 dan sejajar dengan garis Z. Nah, tadi gradien garis Z-nya kita sudah tahu. Gradiennya itu min 3. Nah, ini sejajar dengan garis yang melewati titik 2,1. Ditanya garis yang melewati titik 2,1 tuh persamaannya bagaimana? Nah, maka kita langsung memasukkan, kan kita sudah menemukan garisnya. Berarti gradiennya tuh sama. M1 sama dengan M2. Jadi M2-nya sama dengan min 3 juga. Gradien sudah dapat, titik yang dilalui oleh garis juga sudah dapat. Berarti kita bisa menggunakan rumus ini. Y kurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Y dikurang Y1 berapa? Ini X1, ini Y1. X1 berapa? 1. Gradiennya min 3. X dikurang X1 berapa? 2. Nah, Y dikurang 1 sama dengan kali ke dalam min 3. Min 3 dikali min 2 jadi plus 6. Jadi Y sama dengan min 3X tambah 6 dikurang 1 jadi tambah 5. Kita dapatkan persamaan yang melalui titik 2,1 dan sejajar dengan garis Z yang gradiennya garis Z adalah
min 3. Sama ya gradiennya. Jadi persamaannya ini. Kemudian yang C. Yang C, persamaan garis yang melewati titik ini dan tegak lurus dengan garis Z. Berarti tegak lurus. M1 kali M2 sama dengan min 1. Ini syaratnya, syarat garis dua garis yang tegak lurus. Gradiennya ketika dikalikan harus sama dengan min 1. Nah, M2 ini adalah gradien yang melewati titik ini ya, bukan gradiensi Z. Gradiensi Z kita sudah dapatkan. Berapa gradiensi Z? Min 3. Nah, M2 sama dengan min 1 per min 3. M2 sama dengan 1/3. Nah, kita sudah dapatkan bahwa gradien yang dilalui oleh titik 2,3 ini adalah ini. Nah, kita masukkan ke sini dengan cara yang sama. Y1 sama dengan M X dikurang X1. Y dikurang, ini X1 nya, ini Y1 nya. X1 nya Y1 nya 3 sama dengan M nya sudah kita dapatkan 3/3. X ya, X1 nya 2. Y dikurang 3 sama dengan 1/3 X dikurang 2/3. Y sama dengan 1/3 X dikurang 2/3 ditambah 3. 1/3 X dikurang, ini kita sederhanakan jadi 2 dikali 1. Gini, kesini aja ya. 3 dikurang 2/3. Jadi 9 dikurang 2/3. 9 kurang 2, 7/3. Jadi 7/3. Y sama dengan ini. Y sama dengan 1/3 X dikurang 7/3 X. Jadi ini adalah persamaan yang melalui titik 2,3 dan tegak lurus dengan gradien dari garis Z yang sudah kita cari tadi. Nah, contoh yang ketiga. Garis Z membagi 2 sama besar ruas garis AB di mana A. Nah, kita buat dulu ininya. Nih. Oh, kita buat di grafik aja ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1,2 di sini. Ini A. A-nya 1,2. 2,4 di mana? 1 2 3 4. 2,4 di sini. Ini adalah B, 2,4. Garis Z membagi 2 sama besar ruas garis AB di mana A, B ini jika Z tegak lurus AB. Tegak lurus AB. Jadi kita cari dulu Z, tentukan persamaan garis Z. Nah, untuk menentukan persamaan garis Z, garis Z membagi 2 sama besar ruas garis AB. Nah, membagi 2 sama besar berarti dia melalui titik tengah. Titik tengah ini garis Z. Jadi membagi 2 sama besar berarti ini garis Z. Anggaplah ini sama besar ya. Ini garis Z. Nah, melalui titik tengah. Nah, anggap saja titik tengah ini adalah titik C. Titik C. Nah, cara cari titik tengah gimana? Titik tengah C, X, Y sama dengan X1 tambah Y1 per 2.
X2 per 2, Y2 tambah Y1 tambah Y2 per Y1 tambah Y2 per 2. X1 nya berapa? Ini X1, anggap ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. X1 nya 1 tambah X2 nya 2 per 2, Y1 nya 2 tambah Y2 nya 4 per 2. Jadi 3 per 2, ini berapa? 6 dibagi 2, 3. Kita sudah dapatkan bahwa di sini yaitu 3 per 2, 2. Kemudian ini kurang rapi ya. 3 per 2, 2. Nah, di sini si C. Nah, untuk menentukan persamaan garis ini kita harus ada dulu gradien. Titiknya sudah ada, tapi gradiennya belum ada. Nah, kita mencari gradiennya dengan cara mencari gradien garis antara dua titik ini. Karena tadi tegak lurus kan, berarti mencarinya dengan cara delta Y per delta X dari titik A 1,2 dan B 2,4. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan ini X1 ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Y2 nya berapa? 4 dikurang Y1 nya berapa? 2 per X2 nya berapa? 2 dikurang X1 nya berapa? 1. Berarti 4 dikurang 2, 2 kurang 1, 1. Berarti gradiennya 2. Nah, ini gradien 1 masih gradien antara 2 nih. Nah, jika Z tegak lurus terhadap gradien garis ini, maka kita cari gradien si Z. Gradien si Z adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1. M1 kita udah dapat 2 dikali M2. Ini MCZ ya, M2 ini. M2. Nah, kita dapatkan min setengah. Kita sudah dapatkan gradiennya, kita sudah tahu titik yang dilalui oleh Z ini, maka kita baru bisa mencari persamaan dari Z ini. Jadi dengan rumus ini M X kurang X1, Y dikurang Y1 nya, ini X1, ini Y1 nya 3, M nya min setengah, X kurang X1 nya 3 per 2. Jadi Y dikurang 3 min 1 kali ke dalam X tambah 3 per 4. Y sama dengan min setengah X tambah 3 per 4 ditambah 3 sama dengan min setengah X tambah ini 3 dikali 1 3, 4 tambah 4 dikali 3 12, 12 ditambah 3 itu 15 per 4. Persamaan dari garis Z adalah ini. Y sama dengan min setengah X tambah 15 per 4. Thanks for watching. See you on my next video.